If you export weapons to someone potentially committing war crimes and you know that your weapons might facilitate these crimes, you're exposing yourself to prosecution for complicity in war crimes. The U.S. is set to resume aid to Yemen to help curb what's being called the worst humanitarian crisis in the world. Yemen's de facto leader has called on the United States to hand over a weapons shipment that it seized earlier this month. U.S. authorities captured a cache of arms on its way to Yemen's Houthis from Iran, according to the Wall Street Journal. لكنه بقضية العامري وآل التيسي سيسلط الضوء بشكل أكبر على العمليات العسكرية في للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، وبالضغط الإعلامي سيكون تسليط الضوء بشكل أكبر جدا. كل دور له مكان يندس فيه، والحمد لله نجوت، ولكن بعد ما وقف الضرب. The case was brought by the Campaign Against Arms Trade. The UK government has played an utterly shameful role in this terrible war from day one. It's time to end the arms sales and time to end the policies which have allowed those arms sales to continue for so long. Massive amounts of Western weapons and also armored vehicles to their Yemeni allies. Although these weapons and also vehicles supposed not to be given to any third party. Sekelompok orang Yaman mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat terhadap produsen senjata Amerika Serikat, Raytheon, Lockheed Martin, dan General Dynamics, dengan tuduhan membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang dan pembunuhan di luar hukum dengan memasuk senjata ke koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Gugatan oleh 7 orang Yaman itu juga menyebutkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, dan Kepala Pentagon Lloyd Austin bersama dengan beberapa pemimpin dari Timur Tengah. Para penggugat mengklaim bahwa senjata yang dipasok oleh perusahaan Amerika Serikat telah memungkinkan pengeboman brutal dan membabi buta yang menyebabkan kematian ribuan warga sipil dan memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. Gugatan diajukan di bawah Undang-Undang Perlindungan Korban Penyiksaan, Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1991 yang memungkinkan korban penyiksaan untuk menuntut kompensasi dari penyiksa mereka jika terdakwa berada di Amerika Serikat. Jumlah warga Yaman yang menjadi korban bom klaster sejak awal perang kini mencapai lebih dari 25.000 orang. Negara ini berada dalam keadaan krisis sejak Maret tahun 2015, menyebabkan ratusan ribu kematian dan memperburuk krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Kritik menunjukkan bahwa pedagang senjata Amerika Serikat terus memberikan senjata, dukungan teknis, pelatihan, dan layanan purna jual kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Yaman. Before our eyes. Impunity has only compounded the pain. Despite the mounting crimes by all parties to the conflict, we have yet to see the results of any credible investigations. This latest horrific incident demands a full inquiry. More broadly, there must be accountability for the appalling conduct of this. Bahkan ketika Amerika diam-diam memotong bantuan kemanusiaan ke Yaman. Meskipun gugatan tersebut tidak akan mengubah situasi, akan tetapi hal ini akan semakin merusak citra internasional Amerika. Alih-alih menyediakan senjata dan dana untuk konflik di negara itu, Amerika harus secara substansial meningkatkan bantuan kemanusiaannya ke Yaman dan bertindak sebagai mediator yang bertanggung jawab untuk mengakhiri krisis sejak dini yang telah menjadi aset negatif Amerika dan permainan geopolitik. Kabarnya, Kongres Amerika Serikat memberikan asuransi keuntungan tahun lalu kepada raksasa pertahanan seperti Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, dan Boeing yang menjadi para tergugat dalam gugatan Yaman untuk membantu mereka mengatasi masalah yang tidak berdasar. Perawatan manusiawi yang murah hati yang diberikan Amerika kepada pemasok senjata ini sangat kontras dengan perawatan kemanusiaan yang sedikit untuk warga sipil di negara-negara yang dicabik-cabik oleh perang yang didanainya.
Sebagai bagian dari rencana pengeluaran pemerintah yang diumumkan oleh Presiden Amerika Joe Biden pada beberapa waktu yang lalu, anggaran pertahanan Amerika Serikat untuk tahun fiskal tahun 2024 akan dinaikkan sebesar 26 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat sekitar 3,2% dari tahun 2023 yang mengalokasikan hampir 817 miliar dolar Amerika Serikat untuk Pentagon. Saat ini Amerika Serikat menyumbang 40% dari total pengeluaran pertahanan dunia, namun telah membunyikan lonceng peringatan pada anggaran pertahanan yang baru saja diluncurkan China untuk tahun 2023. Yang jika dihitung dalam dolar Amerika Serikat hanya akan berjumlah seperempat dari Amerika Serikat. China menghabiskan kurang 1,5% dari PDB-nya untuk militernya, sedangkan Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 2 kali lipatnya. Pengeluaran militer Amerika Serikat adalah sekitar 3,5% dari PDB-nya. Dan jangan lupa bahwa pengeluaran militer Amerika Serikat juga ditambah dengan pengeluaran sekutunya. Angkatan bersenjata sekutunya berfungsi sebagai pelengkap militer Amerika dan pembelanjaan pertahanan mereka pada dasarnya melayani skema Washington. Seperti yang disoroti oleh anggota NATO Eropa yang telah menyumbang dengan perangkat keras militer dan sumber daya lainnya untuk mendukung konflik proksi Amerika Serikat dengan Rusia di Ukraina. Bagian dari anggaran yang diusulkan untuk Pentagon tahun depan akan masuk ke Ukraina. Ini menunjukkan upaya gigih Washington untuk mengobarkan perang konflik di sana dan mengubah negara Eropa menjadi tempat jangka panjang untuk perang proksi dan konfrontasi blok. 1 tahun setelah krisis pecah, Amerika telah muncul sebagai pemenang perang terbesar. Perang proksi pemerintahan Biden sekali lagi berfungsi sebagai tembakan besar-besaran di tangan perusahaan dan kontraktor pertahanan raksasa Amerika. Karena pesanan dari Pentagon terus mengalir sejak tahun lalu. Amerika juga berhasil menyingkirkan Rusia dari pasar energi di Eropa dan selanjutnya meraih bagian yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa sementara menampilkan dirinya sebagai pembawa damai, Amerika adalah ancaman yang berkembang terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Karena sebagian besar pengeluaran militernya diarahkan untuk campur tangan dalam konflik regional, dengan sisanya digunakan untuk mempertahankan supremasi militer globalnya, dan membayar permainan zero sum untuk mendukung hegemoninya. Pengeluaran militer tertinggi di masa damai juga memicu kekhawatiran besar bahwa hal itu akan memicu perlombaan senjata di seluruh dunia dan memperburuk persaingan geopolitik. Dan dengan demikian, ini meningkatkan resiko keamanan seluruh dunia. Anggaran militer Amerika menggarisbawahi sifat dari satu-satunya negara adikuasa di dunia sebagai penghasut perang. Akan tetapi, sejarah telah menunjukkan bahwa intervensi militer hanya memperburuk keadaan. Amerika Serikat harus menarik pelajaran dari perang yang dilancarkannya seperti di Irak dan Afghanistan. Lantas, apakah Amerika Serikat akan mencoba menjembukan kecanduannya pada penggunaan kekuatan? Jadi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.